Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam merdeka, merdeka. Ya, bersyukur beberapa rekan-rekan jemaat yang boleh pakai merah. Bukan untuk menunjukkan partai, tapi menunjukkan darah kita yang cinta Indonesia. Amin. Walaupun berbagai partai, beda pilihan presiden, beda pilihan nanti pilkada, tetap kita satu di dalam Yesus Kristus. Mari kita akan belajar dengan satu topik, memperjuangkan kesatuan. Di dalam konteks dekat adalah Gereja Gemim Kristus Manado. Dan saya tidak terlalu melebar ke bangsa, tetapi lebih condong ke gereja. Kalau gereja bersatu, maka kita akan menjadi perekat-perekat juga bagi kesatuan bangsa kita. Saya undang kita melihat di dalam Efesus pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia edisi yang kedua. Secara khusus saya akan hanya membahas ayat 1 sampai 6, tetapi sebenarnya satu perikop nanti saya akan juga baca sampai ayat yang ke-16. Terserah boleh menyimaknya. Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Sebab itu aku, seorang tahanan karena Tuhan, menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu dengan selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dengan saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu, yaitu satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semuanya dan melalui semua dan di dalam semua. Dalam terjemahan sederhana Indonesia berkata demikian. Kita sudah dipersatukan dan hidup bersama-sama dengan damai karena kita semua sudah menerima Roh Kudus. Tidak penting. Sudah menerima Roh Kudus di dalam panggilan yang sama dalam ayat pertama, maka kita terus mengusahakan atau memperjuangkan atau memelihara kesatuan itu. Sekilas terlihat biasa saja, tetapi bagaimana akibatnya? Seorang teman bertanya kepada temannya yang kerja di sebuah toko. Dia bertanya, berapa sih gajimu sebagai pegawai toko? Dan mumpung gak ada bos di toko itu, 1,5 juta. Dengan ringan dia menyampaikan itu. Hah? 1,5 juta? Bosmu tidak menghargai keringatmu, hanya memberi kau segitu. Cukup gaji segitu untuk kamu. Setelah itu dalam percakapan dia kemudian pulang. Percakapan yang terlihat sederhana kemudian membekas dalam dari si pegawai itu. Dia mulai berpikir, iya ya, 1,5 juta kurang ajar si engkau ini, tidak menghargai jeripayah saya dan sebagainya, bla 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 bla. Dan mulai tidak menyukai pekerjaan dan etos kerjanya kemudian asal-asalan. Satu waktu kemudian dia bersampaikan kepada si engkau yang memiliki toko itu, yang tokonya juga tidak baik-baik saja kondisi ekonominya. Kok boleh kita minta naik gaji? Sebab bukan dengan diterima dengan baik, si engkaunya malah pecat si pegawai itu. Pegawai itu bukannya malah mendapatkan gaji naik, tetapi malah tidak dapat sepeser pun dari kehidupan bulanan dia. Cerita lain, saat ibu-ibu sedang berarisan, dan arisan itu diadakan di sebuah rumah yang cukup sempit. Lalu salah satu daripada anggota arisan itu kemudian bertanya kepada si ibu yang punya rumah ini, "Enggak terlalu sempit rumahmu dengan beberapa anakmu di sini?" Setelah statement yang nampaknya biasa-biasa itu menjadikan si ibu ini dari awalnya rumah yang terasa lapang walaupun sempit mulai masuk di dalam hati dia. Ketenangan yang selama ini dirasakan oleh keluarga yang banyak anak tetapi sangat sempit dan selama ini aman-aman saja, membuat sang pemilik rumah mencoba mencari rumah yang lebih lebar. Tetapi akibatnya apa?
Dia dikejar-kejar oleh bank karena KPR-nya tersendat-sendat. Bukannya mendapat rumah yang lebih lebar, malah terpaksa rumah yang lebar dan rumah yang sempit itu pun tidak didapatkan oleh si ibu bersama dengan suami dan anak-anaknya. Kisah yang lain, saudara laki-laki saat mengunjungi adik perempuannya yang disayangi, yang saat itu sedang melahirkan. Setelah sekian lama bertahun-tahun tidak dapatkan anak, sang kokonya ini mungkin mengunjungi adik perempuannya. Dalam kondisi pelan-pelan sederhana, si koko kemudian nanya, hadiah apa yang suami berikan kepada kamu ketika kamu melahirkan anak bagi suamimu? Tanda petik. Si memenya itu menjawab singkat, nggak ada tuh. Setelah laki-lakinya kemudian menimpali, masa sih? Apa engkau tidak berharga di sisi dia? Aku sering memberikan hadiah untuk istriku, bahkan bukan hanya untuk hari-hari istimewa dan hal-hal yang penting. Siang itu, percakapan itu selesai. Sorenya ketika suaminya datang dengan kelelahan setelah bekerja, banting tulang di tempat kerja yang tidak mudah juga. Dia melihat istrinya sedang ngambek, tidak mengasuh anaknya. Dan kemudian suaminya itu kemudian bertanya, anakmu nangis kamu diam saja? Lalu kemudian dilontarkanlah si istri, memang aku tok yang harus ngurus anakmu. Dan bla bla bla, dan terjadilah percakapan ringan kakak beradik itu membuahkan konflik pertengkaran, bahkan kemudian makin runcing beberapa minggu ke depan, dan akhirnya terjadilah apa yang disebut perceraian. Kisah yang lain lagi, seorang jemaat sedang mengunjungi opa-opa yang sedang juga tidak terlalu sehat amat, tetapi selama ini baik-baik saja. Si opa itu dikunjungi dan kemudian ditanyakan oleh yang mengunjungi ini, gembalamu selama ini mengunjungi kamu berapa kali dalam sebulan? Dengan ringan opa ini karena memaklumi gereja itu dengan segala kesibukannya, dia berkata dengan ringan dan santai, dia bilang 3 bulan baru sekali kalau saya hitung-hitung. Hah? Gembala sidang bagaimana itu? Masa mengunjungi kamu seperti itu? Pada masa mudamu kau sudah memberikan sumbangsi ini dan itu kepada gerejamu. Dan menghargai kamu seperti itu. Selesai perkunjungan si teman kakek itu pulang atau opa itu pulang. Perkataan yang nampaknya biasa-biasa tertanam dalam hati si kakek itu. Perkataan itu bukan memberikan semangat, malah kemudian makin membuat kakek ini yang tidak prima makin sakitan. Soalnya statement-statement yang nampaknya atau pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya sederhana, biasa saja, tapi akibatnya tidak biasa-biasa saja. Saudara, apa yang ingin sebenarnya saya sampaikan? Saudara, kadangkala kita kemudian berpikir, apakah sesuatu yang kita sampaikan, kita lontarkan, apa untungnya? Apa akibatnya? Dalam sebuah konteks yang lebih besar, yaitu kesatuan. Saudara, dalam hidup bermasyarakat kita sangat mudah untuk menemukan perbedaan demi perbedaan. Mulai dari perbedaan fisik, mata saya yang sempit dengan beberapa mayoritas orang Minahasa yang punya alis mata, sedangkan saya tidak punya garis mata, akan menjadi masalah bukan? Dialek saya yang lebih condong ke Jawa dengan dialek saudara yang lebih Minahasa bisa jadi masalah? Bisa. Warna kulit, cara kita menyambut, belum lagi masalah kepentingan partai yang berbeda, komunitas yang berbeda, bahkan mungkin kepentingan yang berbeda ketika kita duduk di gereja yang sama. Bisa kepentingan kekuasaan, kepentingan uang, kepentingan nama, atau apapun lah sebutannya. Cara kita melihat sesuatu, menilai sesuatu, paradigma kita bisa juga kita permasalahkan. Kalau kita mau cari perbedaannya yang membuat kita bisa terpecah-pecah. Memang perbedaan-perbedaan itu akhirnya membuat gereja itu lebih mirip perkumpulan daripada persekutuan. Walaupun kita duduk di tempat yang sama, di waktu yang sama, kita boleh berdampingan bersama-sama, melakukan aktivitas, disuruh berdiri, kita suruh duduk. Kita ikut semua sama. Kita mungkin menerima asupan yang sama, tetapi tidak ada kebersamaan
atau kesatuan. Permisi tanya, 2-3 kursi di samping kita, berapa yang kita kenal? Di belakang kita, di depan kita. Inilah kelebihan dan kekurangan gereja yang jemaatnya besar. Di dalam zaman modern yang dimana kita terasa seolah-olah di dalam dunia maya itu begitu dekat, tapi dalam dunia yang real kita jauh. Dan celakanya kalau lebih dalam lagi, tidak sedikit kemudian terjadi perpecahan karena perbedaan-perbedaan itu. Sehingga sampai maaf tanda petik berdarah-darah untuk boleh mempersatukan kesatuan gereja. Di mana terjadi kecurigaan atau mungkin prasangka terhadap sesuatu hal. Sehingga kemudian terjadi hal-hal yang tidak kita duga. Saudara, jemaat Efesus memang tidak ada indikasi adanya perpecahan, tidak. Namun Paulus mengingatkan dan menginginkan setiap orang-orang yang ada di dalam Yesus dan menikmati panggilan bersama dengan Yesus. Di dalam ayat pertama dikatakan bahwa seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Kita sama-sama dipanggil Yesus. Berpadanan, sesuai, seirama, seharmoni dengan panggilan itu, yaitu panggilan untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi bangsa, menjadi berkat bagi banyak orang. Memang kita sadar kesatuan roh itu bukan usaha manusia, anugerah Tuhan. Namun Tuhan inginkan dan nanamkan kita untuk kita berperan di dalam anugerah Tuhan untuk boleh katakan memelihara. Dan itu butuh komitmen, butuh perjuangan. Saudara, pastor atau pendeta Mark Shaw mengisahkan ketakjuban dia selama pelayanan dan berapa kali kunjungan ke Afrika sekitar tahun 1900 awal. Dia menemukan bahwa di sana kekristenan begitu berkembang dan pas 1940-50-an itu gereja bisa, jemaat bisa 8 juta, 10% dari penduduk seluruh Afrika. Dan ternyata ketika sekitar 1980-an itu jemaat bertambah 250 juta. Dia takjub, dia terheran-heran. Tapi ketakjuban dia kemudian sirna karena juga dia menemukan perpecahan yang luar biasa di Afrika. Perpecahan yang luar biasa. Pertumbuhan begitu pesat, tapi satu sisi perpecahan juga luar biasa menakutkan. Saudara, seorang pakar statistik di dalam dunia gereja, David Barrett, memperkirakan adanya sekitar 5.000 gereja independen. Gereja yang kecil-kecil begitu. Pecah, bikin gereja sendiri, tanpa ada sinode, itu namanya gereja independen. Juga begitu banyak, luar biasa. Di awal tahun 1960-an, dengan jumlah jemaat kalau di total itu 7 juta. Dari 290 suku. Memang tidak disampaikan dengan detail apakah karena kesukuan itu, kedaraan itu menjadi makin mudah pecah. Sejarawan gereja lainnya menyebutkan, yaitu John Baur, memperkirakan adanya 10.000 kelompok serupa atau gereja independen. Perpecahan tubuh Kristus itu berjalan diam dan merambat kemana-mana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, sampai ada beberapa orang yang sering tanya kepada saya, orang non-Kristen, dari jemaat kami dulu waktu pelayanan di Bandung maupun di Surabaya yang suaminya atau istrinya bukan Kristen. Nah, kenapa sih kok gereja begitu banyak denominasi? Saudara, inilah realita yang terjadi bukan hanya di sono, tapi juga terjadi juga di negara kita. Kemungkinan juga di daerah kita. Saya sadar di sinode juga ada terjadi goncang-gancing dengan berbagai isu-isu yang muncul di sinode kita, dan itu realita. Saudara, menjelang akhir 1980-an di Afrika itu, atau berkataan di dunia barat juga, ada 22.000 gereja independen. So bayangkan, kalau dibandingkan dengan Katolik, dibandingkan dengan agama yang lain, tidak separah dengan kita. Dengan munculnya berbagai denominasi, cara penjangkauan, maaf dengan alasan yang mungkin dirohanikan, perpecahan itu berkat atau kutuk. Ketika saya jadi ketua panitia ulang tahun Kalam Kudus Bandung ke-50 dan kami mengundang pendeta Peter Wongso sebagai pendiri salah satunya untuk perkembangan Kalam Kudus ke seluruh Indonesia, kami wawancara untuk membuat buku. Wang Muse, kenapa Kalam Kudus Bandung pada tahun sekitar ini 1950-an awal begitu kita pecah? Lalu pendeta Peter Wongso bilang, jangan sebut pecah, sedang berkembang. Walaupun kemudian kita pecah ya, sehingga muncullah
ada sebuah gereja namanya Gereja Sidang Kristus yang kemudian mendirikan beberapa gereja dan menjadi sinode Sidang Kristus. Saudara, perpecahan atau pertumbuhan tergantung paradigma kita melihatnya. Hans Kung juga seorang pakar gereja mengatakan demikian, kehadiran berbagai aliran gereja yang secara bersamaan muncul memang tidak membahayakan kesatuan gereja menurut Hans Kung. Tapi yang menjadi sesuatu yang berbahaya kalau kita kemudian muncul sektarian yang mengatakan gerejaku lebih baik daripada gereja. Gerejaku lebih penuh dengan roh daripada gerejamu. Gerejaku lebih rohani daripada gerejamu. Gerejaku lebih alkitabiah daripada gerejamu. Itu yang seringkali memecah belah. Saudara, melihat kondisi-kondisi ini, maka tidak salahnya kemudian Rasul Paulus, walaupun itu ribuan tahun yang lalu dikatakan, kita juga harus berjuang. Dikatakan, berusahalah spodasontes atau spodaso dalam apa kata kerjanya. Spodaso itu adalah sebuah usaha dengan tenaga, dengan terencana untuk melihat jauh ke depan pada satu tujuan yang sedang kita rencanakan. Usaha yang disiapkan dengan segala kalkulasi untuk bagaimana menghadapi rintangan-rintangan, misalnya perpecahan, perselisihan pendapat dan sebagainya. Seorang yang spodaso adalah seorang yang berjuang dengan komitmen, dengan segenap tenaga. Jadi kita teringat perkataan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 9, 26-27 yang berkata demikian. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Saudara, kita bergereja bukan hanya sekedar kita menikmati, duduk, diam. Yang penting saya dapat siraman firman Tuhan, just okay, pulang, sudah. Enggak, ada satu tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Tetapi aku melatih tubuhku, menguasai seluruh tubuh kita ini supaya apa? Sesudah memberitakan Injil, aku tidak ditolak. Saudara, kita duduk diam di sini bukan hanya sekedar untuk menikmati pertumbuhan rohani. Salah? Enggak. Tapi enggak cukup di situ. Kita sedang berjuang mempersiapkan hari Minggu Kompol untuk kemudian selesai ini keluar bertemu dengan masyarakat untuk kita kemudian memberitakan Injil. Supaya ketika kita memberitakan Injil, kita tidak ditolak. Itu tujuannya. Supaya nama Tuhan dikenal dan dimuliakan oleh jemaatnya. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam konteks seperti itu, mari kita berjuang. Persatuan memang tidak mudah. Saudara, iblis mengintip di jendela-jendela gereja untuk bagaimana bisa mengacaukan, merusak kesatuan. Dengan segala perbedaan pendapat, ras, budaya, bahasa, ego sektoral kita, status sosial kita, ekonomi dan bla 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 yang lain. Mungkin kekuasaan lah, atas nama-nama lah dan sebagainya. Saudara, putra mantan presiden Iran di dalam sebuah konferensi nasional konservatif di Amerika dan dalam masa pembuangan dia diundang untuk menyampaikan sesuatu. Di dalam salah satu statement dia bilang, ketika orang jahat, ini dalam konteks dia melihat Iran yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Ketika orang jahat bergabung, maka kita orang baik harus bersatu sehingga mereka akan jatuh satu persatu. Mari kita berjuang, spodatsu, berjuang untuk memelihara. Saudara, kata Teirin itu seperti guardian, penjaga untuk sekelompok-kelompok orang yang perlu kita bantu supaya kemudian tidak yang lemah ini dihancurkan oleh yang kuat. Sebuah perlindungan, perhatian, kepedulian dari kita yang memelihara itu pada satu objek, satu komunitas. Tentu seperti kita memelihara sebuah bunga, tanaman, perlu kita berikan pupuk yang tepat, secara berkala memberikan air sehingga kemudian ada pertumbuhan di dalam. Apa tujuan memelihara? Supaya gereja boleh makin hari makin besar. Bukan secara fisik, gereja secara non fisik. Sehingga ketika penyebaran terjadi, maka efisiensi pengabaran Injil, penjangkauan jiwa itu terjadi. Sehingga visi kita untuk mengasihi Allah, melayani sesama, menjangkau terhilang itu terjadi. Saudara, kita sadar seperti satu kutipan pendeta Yosua di gereja di Jakarta berkata demikian.
bahwa di gereja, maaf, tidak semuanya adalah orang-orang baik. Memang kita orang-orang berdosa. Kita semua orang-orang jahat yang Tuhan kumpulkan ada di gereja untuk boleh mengalami anugerah pertobatan dari Tuhan. Kita dulunya bukan orang baik. Kita dulunya adalah orang jahat yang kemudian diberikan anugerah untuk boleh datang duduk di gereja. Menikmati sebuah anugerah untuk berjuang bersama-sama dari antara beberapa orang-orang jahat ini. Dengan segala egosentris mereka, kita berkumpul untuk hanya menyembah kepada Tuhan. Ayat 3 katakan, di dalam ikatan damai sejahtera kita memelihara kesatuan itu. Oleh sebab itu kita sadar bahwa kesatuan itu sangat penting. Saudara, lebih mudah menciptakan perpecahan daripada memelihara kesatuan dalam ikatan damai sejahtera. Saudara, kenapa kesatuan itu penting? Karena kesatuan itu mencerminkan atau menjadi kopian yang sempurna daripada komunitas Allah Tritunggal. So, bayangkan bagaimana kalau Allah Tritunggal tidak sepakat bersama-sama untuk menciptakan Adam dan kemudian memberikan Hawa. Akan terjadi sebuah keanehan, bukan? Soalnya kesatuan adalah keinginan Allah dan esensi dari Allah. Sedangkan perpecahan adalah esensi dari dosa, dari iblis. Ketika terjadi perpecahan, maka kemudian terjadilah saling tuduh Hawa dan Adam. Saling lempar tanggung jawab. Terjadinya persaingan antara Kain dan Habil. Ada sebuah prasangka antara Esau dan Yakub. 10 saudara-saudara Yusuf cemburu kepada Yusuf. Adanya kecurigaan Miriam dan tanda petik Harun yang diobok-obok, boleh katakan, dipengaruhi oleh Maryam untuk protes kepada Musa, kepemimpinan Musa. 12 pengintai yang memberikan laporan yang berbeda tentang tanah Kanaan. Sehingga kemudian terjadi keributan dan akhirnya 10 orang itu tidak menikmati anugerah tanah perjanjian itu. Bukankah perpecahan membuat Saul tidak rasa nyaman? Perpecahan atas nama kuasa itu membuat Saul coba untuk menghancurkan Daud. Kebutuhan perhatian dari Marta mencoba untuk tanda petik memecahkan hubungan dia dengan Maria dan lapor kepada Tuhan Yesus, sang pemilik pelayanan itu. Petrus pun pernah memprotes kepada Paulus berkaitan dengan orang-orang non-Yahudi yang dilayani oleh dia. Selalu kalau kita merunut kasus-kasus di Alkitab, bukankah itu menjadi sebuah problem dan kerinduan Tuhan untuk mempersatukan umatnya supaya menikmati tanda petik tanah perjanjian itu menjadi bermasalah. So kita tidak bisa menyangkali adanya perbedaan, itu pasti. Tetapi jangan sampai tujuan yang berbeda pada titik yang Tuhan inginkan itu kemudian membuat kehidupan bergereja itu menjadi rusak adanya. Sekali lagi, mengapa kesatuan itu penting? Karena disitulah awal berkat Tuhan itu mampir dalam kehidupan setiap kita. Mazmur 133 ayat pertama katakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Bahkan bukan dengan kerukunan yang indah itu Tuhan perintahkan, luar biasa. Tuhan perintahkan berkat itu untuk mampir, diam selama-lamanya dalam hidup kita. Saudara, tidak akan mungkin terjadi kerukunan yang indah kalau kemudian timbul perpecahan dan memperuncing perpecahan itu. Bukan hanya sekedar berkat yang muncul di dalamnya, tetapi ada sebuah power, sebuah kekuatan, sebuah energi yang besar kita miliki ketika kita bersatu. Ada pepatah mengatakan, jika engkau mau lari kencang, pergi sendiri. Tetapi ketika engkau mau pergi jauh, maraton, berjalanlah bersama-sama. Apakah saudara pernah menyimak sekumpulan burung yang sedang membentuk formasi V sambil kita lihat videonya? Saudara, bukan mereka mau akrobatik, bukan mereka bergaya dan mencari perhatian atau caper kepada burung-burung yang lain, bukan. Mereka lakukan itu, bahkan yang di belakang daripada yang depan itu terbang lebih tinggi. Supaya apa? Mengurangi hambatan angin. Sehingga energi mereka akan lebih kurang 15-35% yang mereka bisa simpan
karena formasi V ini, formasi victory ini. Selain itu mereka akan bergantian untuk memimpin di depan, karena yang di depan itu akan tidak mudah, akan lebih banyak menguras tenaga. Sehingga digantikan yang di belakang untuk kemudian yang pemimpin itu bisa istirahat sebentar, kemudian bergantian seperti itu. Kadang-kadang kalau kita jadi pemimpin enak ya kita kalau kritik ya, padahal jadi pemimpin tidak mudah, bukan? Bukan hanya itu, dengan formasi V mereka bisa saling memperhatikan apakah ada rekan mereka yang sedang dalam kondisi yang tidak baik-baik. Sehingga mereka akan dampingi sampai kemudian mereka bisa terbang pada satu tujuan yang mereka inginkan. Semuanya demi endurance, ketahanan mereka untuk pada satu titik tujuan mereka yang mereka akan tuju. Tepatlah kata pengkhotbah pasal yang keempat ayat 9 sampai 10 dan ayat 12. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan, dan ayat 12 saya bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Berdua lebih menguntungkan daripada seorang diri. Kalau mereka bekerja, hasilnya akan lebih baik. Kalau yang seorang jatuh dalam ayat 10, yang lain dapat menolongnya. Tetapi kalau seorang jatuh padahal ia sendirian, celakalah dia, karena tidak ada yang dapat menolongnya. Ayat 12 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Umpama dalam perkalian seorang diri saja akan mudah dikalahkan musuh. Tetapi kalau berdua lebih mungkin mereka mampu bertahan. 3 orang akan lebih kuat lagi. Seperti 3 utas tali yang dijalin menjadi satu akan sulit diputuskan. Komunitas di mana kita berada sangat penting. Engkau ada di lingkungan mana? Komunitas seperti apa? Ketika kita mendapatkan komunitas yang baik, maka hal-hal yang buruk akan diminimalisasi. Kebiasaan yang buruk menjadi sebuah kebiasaan yang baik, dan kebiasaan yang baik menjadi lebih baik lagi ketika kita memiliki komunitas yang baik. Bukan hanya sekedar itu, ketika kita memiliki komunitas yang baik, energi kita menjadi energi yang positif, sebuah kekuatan yang kita bisa galang untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Saya teringat sekitar tahun 94 ketika saya melayani sebuah gereja di dalam pelayanan saya. Memang gereja ini sulit bertumbuh karena apa? Majelis berkelahi dengan majelis. Majelis berkelahi dengan hamba Tuhan. Hamba Tuhan satu dengan hamba Tuhan yang lain gak cocok. Hamba Tuhan berkelahi dengan jemaat. Jemaat berkelahi dengan majelis. Ubek-ubek di situ. Energi yang mereka miliki yang seharusnya untuk bersatu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar hanya untuk berkelahi, menjatuhkan satu dengan yang lain. Kesatuan adalah untuk menggenapi tujuan Allah. Celakalah kalau gereja kemudian tidak jauh dengan partai politik, disusupi oleh keinginan-keinginan tertentu sehingga kemudian kacau balau dan akhirnya terjadilah perpecahan. Bagaimana langkah praktis untuk kita boleh bersatu? Yang pertama, fokuslah pada persamaan, bukan perbedaan. Mencari perbedaan gampang. Mencari kelemahan seseorang sangat gampang. Mencari kekurangan saya mudah. Tinggallah sama saya 1 bulan cukup, akan kurang. Setelah akan menemukan segala kekurangan saya. Benar. Bukankah kita manusia berdosa lebih melihat pakai kacamata negatif, karena kacamata saya negatif plus ada positifnya juga. Tapi lebih condong untuk lihat yang menggunakan yang negatif. Tuhan berikan kita ini kacamata kayak kacamata tua saya ini loh. Pakai yang negatif atau yang positif. Tapi seringkali kan negatif. Negatifnya kan lihat ke depan. Yang positif kan di bawah. Jarang kita mau tunduk ke bawah. Carilah persamaan dalam sebuah ikatan damai sejahtera. Bukankah pemecahan belahan terjadi itu sebagai tanda kita kurang dewasa? Kita sedang bergeser pada hal-hal yang kurang penting untuk kita menjadikan penting itu. Pasal 4 ayat 11 mari kita melihat sebentar. Efesus pasal 4 ayat yang ke-11 berbunyi demikian. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia edisi 2. Baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, bukan pemecahan belahan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertemuan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Sehingga kita bukan anak-anak lagi yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, permainan palsu manusia, dan kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran dalam kasih dan selanjutnya. Soalnya memang mudah mengacaukan orang-orang yang belum dewasa. Lebih gampang. Kalau orang yang kuat, tidak akan mudah diombang-ambingkan. Orang dewasa tidak mungkin akan diombang-ambingkan. Saudara, keharmonian itu dalam istilah musik bukan berarti sama. Keharmonian dalam sebuah alat-alat musik, dia tahu posisi masing-masing alat musik. Kapan dia menonjol, kapan yang lain turun, kapan yang lain suara keras, kapan yang lain harus turun di bawahnya. Semuanya dalam arahan dirijen, kepala. Di dalam ayat yang ke-15, Kristus yang adalah kepala. Langkah praktis yang kedua, fokus untuk membangkitkan semangat dan bukan mengkritik. Siapa yang suka nonton bola? Mungkin hampir sebagian besar cukup banyak ya. Apalagi kita baru menyelesaikan Euro. Gara-gara ada pilkada sehingga bendera-bendera besar-besar negara-negara itu tidak muncul di atas atap-atap rumah gara-gara pilkada mungkin. Biasanya kan meriah, warna-warna semuanya. Bahkan ada rumah-rumah tertentu yang dicat sesuai warna. Waktu tahun lalu Piala Dunia ya, 2 tahun lalu atau tahun. Wah, rame memang Manado. Tidak ditemukan di Jawa hal-hal ini. Memang mudah untuk kita jadi penonton, pengkritik daripada jadi pemain, bukan? Wah, bodoh ini. Kita kesel kita. Coba kalau kita jadi pemain, lebih susah bukan? Mari kita berikan semangat. Bukan bilang, wah komentari. Sehingga orang jadi serba sulit, serba susah. Melihat kekurangan orang akan jauh lebih mudah daripada memberi sumbangsi. Nanti kesalahan stola sudah jadi masalah. Model rambut nanti juga masalah. Masa model rambut gitu, modelisasinya kenapa begini dan bla bla. Hal kecil bisa jadi masalah. Nanti kalau melangkah dari sana pendeta, kalau langkahnya jangan begini-begini ya. Harus langkahnya pelan-pelan. Dan sebagainya. Kalau mau cari kekurangan, gampang di gereja. Gampang. Kenapa majelis kok begini? Gampang. Roma 4 pasal 14 ayat 13 katakan, karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi. Tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini, janganlah kita membuat saudara kita jatuh dan tersandung. Surah Wahyu 12 ayat 10 katakan, iblis adalah pendakwa saudara-saudara kita. Dia membawa mereka siang malam, mendakwa mereka siang malam. Pekerjaannya dalam terjemahan Indonesia sehari-hari adalah menyalahkan. Kita mengeluh, kemudian mengkritik. Sehingga kemudian terjadilah ketidakdamai sejahteraan. Saudara, mari kita menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Mari kita menjadi alat Tuhan, bukan alat iblis. Sehingga gereja boleh bertumbuh, berkembang, bukan untuk membesarkan diri, tapi dengan kebesaran, pekerjaan yang makin luas, pemberitaan firman Tuhan makin besar, makin luas juga, makin mudah. Dan terakhir, jangan jadi landhogger. Soalnya landhogger itu adalah seorang pengendara yang selalu jalannya pelan, tetapi selalu ambil jalan kanan. Saudara pernah ketemu landhogger? Sukacita saudara? Atau saudara tet. Dengan tenang dia telah ruduk. Dan terjadi beberapa tabrakan karena apa? Banyak landhogger khususnya berbahaya itu di jalan tol. Kalau saudara merasa pelan, ya menyampinglah. Berikan kepada yang lebih cepat. Soalnya dalam pelayanan bukankah begitu juga? Saya tinggal beberapa tahun lagi pensiun dan sedang mempersiapkan dan juga mendorong yang muda-muda ini untuk mulai up lebih besar daripada saya. Lebih besar daripada Musa Eto. Supaya gereja lebih besar lagi. Soalnya mereka muda berjuang kalau tidak ada support. Ya Johanto kok masih begini sih, apa semua bla bla. Mereka kalau gak ada jam terbang, kalau gak ada support, bagaimana mereka bisa besar? Gak ujuk-ujuk kemudian menjadi besar kalau gak ada apa? Jam terbang dan disupport oleh kita-kita yang senior. Kalau kita menghambat dan kita jalannya pelan, jangan menghambat yang mereka yang mau lari cepat. Kita hanya mengingatkan, jangan terlalu kenceng ya Johanto, Muse, Cese atau majelis. Kita boleh memberikan input, tapi jangan tarik mereka supaya mereka jangan lari kencang. Jangan.
Kalau kita banyak punya 1-2 karunia, berikan pada mereka yang punya banyak karunia. Kita di bidang kita sudah nikmati dan syukuri dengan karunia yang kita miliki untuk kita bisa melayani apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Jangan jadi landhogger dalam pelayanan. Masing-masing Tuhan berikan untuk kita terus berkembang, maju. Yang muda-muda itu bertumbuh pesat. Saya kagum ada satu gereja, 2 minggu ini saya berturut-turut setelah ibadah pertama di sini, tugas di pertama, saya ikut di 9:30 di ibadah itu. Luar biasa. Mereka yang memimpin pujian anak-anak muda semua. Beranikah kita begitu? Kenapa yang muda? Pakaiannya mereka begini-begini. Masa mereka nggak pakai dasi? Mereka nggak begini. Udah dikritik semua. Saya luar biasa kagum. Itu gereja cukup tua dan gereja itu juga gereja Tionghoa, tapi bisa memberikan pada anak-anak muda dengan style mereka anak muda. Mereka pimpin pujian, menggerakkan jemaat. Luar biasa. Saudara doakan semoga kami di gereja kami, saya berdoa, semoga bisa juga seperti itu. Memberi kesempatan yang muda-muda itu bisa memimpin. Biarkan mereka memimpin dengan zaman mereka. Kita bukan jangan dulu kami begini-begini, dulu kami kok sekarang kok begini. Ya memang sekarang berbeda. Ada seorang hamba Tuhan nanya kepada saya, Muse, bagaimana melihat hamba-hamba Tuhan zaman sekarang? Ada perbedaan? Ya pasti ada perbedaan. Tantangan berbeda, komitmen berbeda, bukan berarti komitmen kalian yang lebih muda berbeda dengan kita. Seolah kita lebih komitmen, kita lebih semangat, lebih energik. Enggak, masing-masing ada pergumulan, ada tantangan. Maju terus, saya gak akan menuntut kalian seperti saya zaman saya tahun 80-an. Kenapa? Pendeta saya yang senior dulu, yang angkatan 60-an tidak menuntut saya harus seperti dia. Mari berikan yang terbaik. Jadilah kita perekat-perekat kesatuan bagi gereja yang kita yang besar ini, yang sangat mudah untuk bisa pecah belah. Kesatuan itu penting karena di kesatuan itu ada berkat dan ada kekuatan. Mari kita berdoa.